الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإشهاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وإياك والإصرار وهو أن تذنب ثم لا تتوب على الفور. والواجب على كل مؤمن أن يحترز من المعاصي صغائرها وكبائرها كما يحترز من النيران المحرقة والمياه المورقة والسموم القاتلة. Dan hati-hati jangan sampai berkelanjutan di dalam bermaksiat. Yaitu apa? Yaitu jika engkau berbuat dosa kemudian tidak cepat-cepat bertobat. Dan ini banyak ya. Di antara penyebabnya adalah banyak bisikan syaitan. Di antaranya kamu masih muda, ya nikmati dulu hidup. Tuh rata-rata di masjid orang tua-tua sudah tobatnya sudah sepuh. Masih muda ini santai aja. Sehingga akhirnya dia menunda-nunda tobat. Karena yang dia pandang tadi, yang dia pandang banyak orang tahu-tahu istilahnya sering ke masjid, sering majelis itu sudah tua-tua. Sehingga nanti hanya sudah tua baru tobat. Ada juga bisikan setan ini ya membisikkan, percuma engkau kalau sering tobat tapi nanti maksiat lagi, itu bermain-main namanya. Tobat itu bermain-main. Sudah puaskan dulu kamu maksiat. Kalau sudah puas, capek, istilahnya sudah tidak pengen lagi, nah baru itu tobat benar-benar itu. Ini semuanya bisikan setan. Hati-hati ya. Dan wajib hati kita untuk menolaknya dengan ilmu. Kalau yang pertama tadi, tolaklah dengan ucapan tidak ada yang menjamin izur itu datang di masa tua. Kematian itu kapanpun bisa datang. Entah itu masih muda, entah itu belum balik, dan bisa jadi belum ada persiapan datang kematian. Dan itu kebanyakan. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menunda barang sesaat atau tidak juga bisa untuk mempercepatnya. Orang yang bunuh diri itu bukan mempercepat ajal. Dia meninggal karena ajalnya. Tapi dia secara syariat berdosa besar karena ingin menghilangkan nyawanya. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan engkau setorkan jiwamu, nyawamu itu untuk kebinasaan. Jangan. Di sini bunuh diri ada larangan dari Allah Ta'ala. Tapi secara hakikat
secara tauhid kita meyakini tidak ada orang yang bisa mengurus kematiannya, ngatur kematiannya, nggak bisa. Semuanya sudah Allah tentukan jauh sebelum orang itu lahir. Itu dalam hadis yang masyhur tentang penciptaan manusia di 4 bulan ketika di perut ibunya. Ya, ini Sahih Bukhari dan Muslim sebutkan seperti itu. Sehingga dalam hal ini, jawaban yang kedua, ketika ada bisikan bahwasanya nggak usah tobat dulu, percuma kau ini tobat nanti kembali juga, wis puasin duluan ya. Maka jawablah pertanyaan itu, godaan itu, dengan Anda menjawab dengan ilmu. Itu apa? Yaitu Allah Ta'ala cinta orang yang senang tobat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senang tobat. Tahu apa artinya senang tobat? Artinya setiap kali dosa dia tobat. Bukan tobat sekali ya. Di sini Allah memakai kalimat tawwabin. Kalau di dalam literasi bahasa Arab, taib itu orang yang tobat. Kalau tawwab yang sering tobat. Kenapa sering tobat? Ya karena sering tergelincir. Orang itu ya ketika waktu kecil latihan jalan, tiap kali jatuh harus berdiri. Jatuh berdiri lagi, jangan duduk aja ya. Berdiri lagi. Jatuh lagi, berdiri lagi. Seperti itu. Manusia ini di dalam menjalani hidup pasti ada terpelesetnya dalam dosa. Tapi jangan dia berlama-lama di situ. Nah, bangkit dia. Jatuh bangkit lagi. Nah, bangkit itulah namanya tobat. Dan Allah cinta orang yang senang tobat. Kenapa? Karena dia ada husnudzon. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Ngerti? Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa saya, maka ampun Allah lebih besar dari dosa saya. Maka dia setiap kali tergelincir, bangkit lagi. Dan dia ingat firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka ini mendolimi diri mereka, banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga dalam hal ini kewajiban orang yang berdosa sesegera mungkin bertobat. Dan wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga dirinya dari maksiat seluruhnya. Mau itu dosa yang kecil atau dosa yang besar. Ya, dosa kecil, dosa besar itu dibagi menurut kacamata syariat ya. Kalau dari kacamata hakikat, semua dosa itu besar. Karena yang dilanggar siapa? Yang Anda langgar aturan yang maha kuasa. Pelanggaran kepada orang yang biasa tidak terlalu. Pelanggaran kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi, ini berat. Sama kepada Allah Ta'ala, maka nggak ada istilah dosa itu kecil. Semuanya besar. Hanya saja secara syariat, ya Allah membagi dosa itu ada kecil, ada besar. Ya, disebutkan apa namanya di dalam apa namanya Burdah ya. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu la taknati min zallatin 'adumat. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwa, jangan engkau putus asa karena mengerjakan banyak sekali dosa-dosa besar. Ingatlah, kalau dosa besar itu kalau sudah berhadapan dengan ampunan Allah, kalamam dia seperti debu aja. Tapi tadi, ini sangat manjur untuk orang yang putus asa. Atau orang yang sudah dekat wafat. Maka berilah dia pengharapan. Engkau akan menghadap Allah yang Maha Pengampun. Tidak usah khawatir dengan dosamu. Di waktu itu agar dia
hatinya dia prasangka baik pada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzan bi rabbih. Jangan sampai seorang dari kalian wafat kecuali dia punya prasangka baik kepada Tuhannya. Karena sebagian besar orang yang sakarat itu ingat dosa. Ketika terlalu banyak ingat dosa, hanya dia merasa putus asa. Neraka ini, saya neraka ini. Nah, yang seperti itu berbahaya untuk dia. Kenapa? Karena orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah, ada dosa baru. Apa dosanya? Putus asa itu. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul khasiyun, kata Allah Ta'ala. Dan tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang rugi. Gak boleh putus asa pada Allah. Silakan Anda putus asa pada manusia. Saat saya putus asa, nggak mau mengharap fulan putus asa, ya enggak apa-apa, bagus. Bagian putus asa pada diri Anda pribadi itu harus. Artinya apa? Jangan mengandalkan diri Anda, jangan. Nabi sendiri itu berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan pasrahkan urusanku pada diriku. Aku nggak bisa ngurus diriku. Tarfata, walaupun sekejap mata, jangan. Artinya apa? Wajib manusia itu pasrah sempurna pada Allah. Tafwidut tam, pasrah yang sempurna. Tapi pasrah tidak menafikan ikhtiar. Tetap Anda ikhtiar, tapi pasrahnya lebih banyak. Sama dalam hal ini, ya, dosa kecil, dosa besar ini dilihat dari kalau dosa-dosa besar ini bertobatnya wajib taubatan nasuh. Ya, seperti apa dosa besar ini? Yaitu dosa-dosa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dengan laknat, ya, atau dengan apa namanya, siksaan yang pedih, ya, atau ada hukuman dunia sebelum akhirat. Contoh mencuri, ada potong tangan. Zina, cambuk 100 kali. Minum khamar, cambuk 40 kali. Ya. Kemudian apa namanya, membunuh, itu dikisos. Itu semua dosa-dosa besar. Dalam sebuah hadis pun Nabi SAW menjelaskan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, pertama syirik. Wasihir, sihir. Ya, sihir ini ya orang jadi dukun lah, atau dia bekerja sama dengan jin yang mana untuk mengganggu orang macam-macam, itu sihir. Jangankan sihirnya, Pak. Mendatangi dukun aja itu 40 hari sholat gak diterima oleh Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, man ataka hina lam yakbalillahu sholatahu arba'ina lailah. Ya, barang siapa yang mendatangi dukun, artinya mempercayai, ya, nggak cuma datang tok, ya ngasih undangan Ustaz, ya tidak apa-apa sampean. Ini datang mempercayai, ya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, kadang-kadang istilahnya, kadang sebagian orang, ya, kita sumpeng nih, ada masalah nih, ya, datang ke orang pintar aja sudah. Istilahnya kita orang-orang pintar. Ya, karena yang datang orang bodoh. Dia nganggap ini orang pintar. Karena yang datang orang bodoh. Kalau dia pintar, ngapain datang ke situ? Karena nggak datang ke situ. Dibilang orang pintar karena yang datangin orang nggak pintar. Jadi nggak ada istilah ini orang pintar, nggak ada. Ini dukun, ya, ada ngeramal ini bahaya, ya. Jangan. Termasuk maaf masalah zodiak. Ini sering kan sebagian kita, oh saya lahir bulan sekian nih, berarti bintang saya ini, cek sih nasib saya kayak apa. Nasib dari pengaruhi dengan zodiak. Ya, nasib dari pengaruhi dengan rasi bintang. Ya, oh jodoh saya masih jauh nih kata ini. Ini bahaya. Percaya seperti itu berbahaya.
Ya, apalagi yang bikin, yang ramal, yang dukun sama semua. Ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya ya, qatlun nafs, membunuh muslim yang enggak ada hak Anda untuk membunuhnya. Kalau ada hak enggak apa-apa. Contoh apa? Ini orang sudah pernah membunuh sehingga harus dikisos. Maka algojo yang bagian menggal kepala enggak dosa karena dia membunuh seorang pembunuh ini. Bahkan algojo itu dapat pahala. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang menggal, siapa yang mau menggal? Ini menegakkan hukum Allah. Kisos itu hukum Allah Ta'ala. Ya. Terus kemudian yang keempat, ya, itu adalah apa namanya, berjudi, ya, berjudi. Kemudian syurbul khomer, minum khomer, ya. Kemudian yang keenam, aklur riba, makan riba. Ya, ini maaf, di daerah kita pasir nih. Saking banyaknya muslim yang seneng riba. Sampai nggak cukup bang. Hanya bikin finen yang baru. Saking banyak yang pinjem secara riba. Banyak betul. Dan lihat muslimin, bukan orang, ya, bukan non muslim. Non muslim ada sih ada. Tapi pelanggannya kebanyakan muslimin. Kayak nggak percaya hadis ini. Kayak dia nggak percaya siksaan Allah. Ya, ini bahaya kalau sampai di hatinya ada perasaan wah nggak ada akhirat itu kafir sudah di neraka selamanya. Ya, oh nggak ada siksaan itu, bisa keluar dari Islam, walaupun dia sholat tiap hari. Karena ini urusan akidah. Apa yang bikin Anda berani riba itu apa? Apa yang berani riba? Kalau dia meragukan dosa riba, meragukan ayat. Kayaknya sudah jelas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian masih enggak mau melakukannya, tetap aja masih riba. Fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Maka izinkanlah untuk diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ini berat, Pak. Kan saya dapat kabar di sebagian teman itu yang dia kerja di fotokopian ya. Itu rata hampir, maaf, kalau semua dapat SK itu, SK apa PNS apa, langsung sekolah itu SK-nya. Apa sekolah itu bilang? Sekolah itu saatnya ke bank dia. Innalillah. Ya seperti ini mau apa? Ya, enggak apa-apa Ustaz, kuat aja saya. Hebat betul. Kuat aja saya Ustaz, insya Allah di neraka kuat aja katanya. Nah, kuat aja. Dan ingat ya, ini termasuk dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ar-riba bid'un wa sab'una baba. Riba itu dosanya itu macam-macam. Ada 70 sekian bentuk dosanya riba. Adnaha paling minim dosa riba misla ayyatiyar rajul bi ummih. Seperti seseorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Oh, ini berat. Ya, seperti itu masih lanjut bagaimana? Ya, sehingga tobat itu penting. Hal-hal yang kadang-kadang enggak banyak orang yang penting saya banyak di masjid, 5 waktu berjamaah, bisa menghapus. Nah, itu hiasan. Itu hiasan, Pak. Hiasan sunnah itu hiasan. Nah, kalau masih kotor dihias ya percuma juga. Gelas kotor sampean hias, bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, silahkan mau dihias macam-macam silahkan. Artinya apa? Menghias itu setelah bersih. Ya ini dia masih berkutat di dalam maksiat. Artinya belum mau berhenti. Berhenti dulu. Karena dalam hal ini tobat itu artinya membersihkan batin, membersihkan jasmani Anda. Dan subhanallah ya, tidak ada orang
yang dia ini bisa bahagia kalau sudah berkaitan dengan riba. Tidak ada. Karena sudah janji Allah dalam Al-Quran. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan meluluh lantakkan apa-apa yang kaitannya dengan riba. Yamhaqu ini dalam tafsir sebutkan, yaitu Allah akan menghancurkan apapun yang dengan riba. Entah itu dengan penyakit, dengan bangkrut, dengan kebakaran, ketipu, macam-macam. Habis dia. Silahkan dicek. Dan banyak yang ngeluh kesah pada saya itu banyak. Ya, ada yang istilahnya ini sudah bagus nih. Tokonya sudah bagus, bahkan bercabang. Tak tahu ditawarin oleh pihak bank untuk pinjam, kalau bisa kan bangun lebih besar bangunannya atau ini. Ngikut dia. Oh ya sudah ngambil. Belum 3 bulan, itu semua tokonya disita semua dua-duanya. Karena nggak bisa bayar. Terus kemudian sampai sekarang yang suami sakit-sakitan, ini nggak bisa bayar. Sampai akhirnya dia ngontrak. Yang awal punya 2 toko, sudah punya rumah itu habis. Ya, ini banyak Pak, banyak kisahnya banyak. Dan itu sesuai dengan firman Allah, yamhaqullahu riba, habis lantas. Nah, kemudian apa? Memakan harta anak yatim. Ya, ini kalau kita bahas dosa besar ini banyak. Dan memang perlu untuk kita membahas masalah dosa itu penting. Satu persatu kita bahas. Kenapa? Karena kebanyakan orang dia terlena dengan janji-janji Allah, tapi nggak pernah membaca ancaman-ancaman Allah. Dia hanya terlena, yang zikir ini pahalanya sekian, yang sodako sekian, yang sholat sunnah sekian, itu aja yang dia bahas, yang dia dapat rata-rata seperti itu. Karena memang maaf, rata-rata pengajian ya tentang surga dan bagaimana mendapatkannya. Tapi jarang yang membahas tentang neraka dan bagaimana menjauhinya. Padahal disebutkan dalam suatu hadis, ya, Nabi itu pernah bersabda gini, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan semua hal yang kita inginkan. Sehingga Jibril mengatakan, aku heran kok bisa ada manusia nggak masuk neraka. Aku sangat takjub. Karena di sekitar neraka itu banyak betul apapun yang kita inginkan di situ. Sekitarnya. Artinya kalau Anda ambil nyemplung. Sehingga sangat heran kalau ada orang sedikit pun nggak nyentuh neraka. Berarti apa? Langsung surga itu. Masya Allah berarti. Saking beratnya orang itu untuk masuk surga langsung. Rata-rata mampir dulu. Rata-rata mampir dulu. Cuma masalahnya kuat apa enggak gitu ini mampir. Nah ini. Nah, sehingga kalau untuk urusan dosa kecil ya apa Ustaz? Dosa kecil itu dosa yang tidak ada ancaman yang kuat. Ya, lamam kalau bahasa Al-Quran itu lamam. Lamam ini dosa-dosa kecil. Tapi tetap jangan ngeremehkan dosa kecil. Artinya dosa kecil ini nggak perlu tobat nasuh. Itulah dosa-dosa yang lebur dengan sholat. Yang mana Nabi pernah bersabda bahwasanya Nabi pernah bertanya gini pada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seorang itu depan rumahnya ada sungai yang jernih dan dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah ada tersisa kotoran di badannya? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah bagaimana bisa tersisa? Sehari 5 kali mandi. Maka pasti bersih ya Rasul. Demikianlah orang yang sholat 5 waktu. Dosa-dosa dia akan lebur dengan 5 waktu ini. Ini kata ulama itu dosa kecil. Lihat haram, ya, mendengar musik, dangdut, macam-macam, atau mungkin ya hal-hal yang remeh. Ya dosa tetap dosa ini, tapi nggak berat. Itu bisa luntur, Pak. Cuman kalau istilah kena riba, nggak bisa luntur. So, kalau sudah kena makan harta anak yatim, ya kena hukukul walidain, durhaka pada orang tua, nggak bisa luntur ini dengan 5 waktu, nggak bisa. Itu harus tobat nasuh, tobat benar-benar.
Ya, yang mana disebutkan dalam hadis yang banyak ya. Nabi pernah bersabda, pada siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, artinya mengamalkan sunnah-sunnah, rukunnya sudah bagus, tambah sunnah-sunnah, maka dosa-dosa dia di area wudu itu luntur semua dengan air wudu. Dari sinilah kata ulama mengatakan air bekas wudu itu mustakmal, nggak bisa dipakai wudu lagi karena dia campur dosa. Rata-rata kita berdosa dengan mata, telinga, mulut, tangan, dan itu semua anggota wudu semua. Sehingga itu luntur dengan air, airnya mustakmal, nggak bisa dipakai wudu lagi karena campur dosa. Sampai ke situ ulama membahas. Ya. Nah, ini dosa kecil. Yang besar tidak bisa, harus tobat nasuh. Tobat benar-benar dia. Ya. Sehingga dalam hal ini wajib bagi seorang mukmin itu menjaga dirinya dari maksiat. Yang kecil atau yang besar, sebagaimana dia menjaga diri dari api yang membakar. Ya, kita jelas ada api menjauh, kita lari. Sama, hendaknya orang ketika lihat maksiat, oh ini api nih, lari nih. Atau dia melihat itu emas itu sebagai air yang menenggelamkan. Air bah, ini air yang bisa menenggelamkan. Lari dari situ. Dari banjir besar lari Anda. Ya, atau lari dari racun yang membunuh. Ya, lari. Jauhi. Jangan sampai terkena Anda. Dan memang dalam hal ini kita juga harus banyak doa. Karena manusia itu lemah dalam segala sisi. Termasuk menjaga dirinya dari maksiat. Itu lemah. Minta sama Allah agar dijaga dari maksiat. Di antara doa-doa yang dianjurkan, ya, itu seperti Allahummarhamna bitarkil ma'asi ma'abqaitana. Ya Allah, rahmatilah saya, rahmatilah kami dengan kami bisa meninggalkan maksiat selama kami hidup. Itu walaupun Anda baca tiap hari, ya ada lah, maksiatnya itu ada, tapi Anda sudah ikhtiar nih, ikhtiar menjauhi dan ikhtiar berdoa. Karena tadi ya, tidak semua doa itu dikabulkan langsung. Atau contoh doa, Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu aja. Jangan sampai kena yang harammu. Wa bi ta'atik an maksiatik. Cukupkan saya dengan berbuat taat saja. Jangan sampai kami berbuat maksiat. Ini doa. Ikhtiar hamba itu berdoa dan berusaha. Urusan yang Allah menentukan fulan hari ini maksiat, sudah qadarullah, nggak bisa ditinggal lagi. Nggak bisa dicegah kalau sudah Allah berkehendak. Tapi tadi nggak boleh hamba itu beralasan sudah takdir Allah, saya minum khamr, siapa lagi Ustaz? Ini dosanya double. Kenapa? Karena dia sudah berbuat maksiat, nggak mau nyalahkan dirinya, dia sudah nyalahkan Allah. Dosanya lebih berat lagi. Jadi dalam hal ini tetap kita berusaha secara dohir. Dan cara apa? Belajar pertama. Yang kedua betul-betul menjauhi. Ya. Kemudian yang ketiga minta sama Allah benar-benar agar dijaga dari maksiat. Disebutkan di dalam Al-Hikam. Ya. Di dalam Al-Hikam itu ada kalimat hikmah yang ucapnya seperti ini. Apa? Sawabiqul himam la takhrik aswarul akdar. Yaitu semangat yang tinggi nggak bisa melampaui pagar-pagar takdir. Artinya apa? Semangat Anda untuk menjauhi maksiat, kalau sudah takdirnya hari itu kena maksiat, akan kena juga. Tapi tadi orang bertakwa itu bukan yang nggak pernah maksiat. Disebutkan dalam Al-Quran, sifat bertakwa itu siapa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang yang jika melakukan suatu perbuatan maksiat
atau mereka terlanjur mendolimi diri mereka dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dzakarullah, langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah. Kemudian apa kalau sudah ingat Allah? Fastaghfiru lidzunubihim. Mereka minta ampun pada Allah karena dosa mereka. Ini ciri orang bertakwa. Bukan yang nggak pernah dosa. Itu para nabi. Nggak pernah dosa itu para nabi. Kalau kita ini pendosa. Tapi sebaik-baik pendosa yang sering tobat. Itu loh. Jadi jangan Anda putus asa. Oh, nggak mungkin Ustaz, saya tiap hari ada aja dosa Ustaz. Nah, orang soleh itu bukan yang nggak pernah dosa. Dia dosa, tapi langsung ingat. Kata ulama disebutkan, atid, malaikat atid, itu nulis maksiat kita nunggu 6 jam falak. 6 jam falakiyah itu kalau hitungan jam kita ya, 1 jam falak itu 1/4 jam. Berarti kalau 6 jam itu 1,5 jam. Ya, itu tidak ditulis dulu. Mungkin dia istighfar. Mungkin dia beramal soleh sehingga menghapus maksiatnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perkara-perkara yang baik bisa menghilangkan dosa-dosa. Ya, bisa jadi dia ini ditunggu sampai 1,5 jam. Kalau sudah nggak ada amal baik, nggak ada istighfar, baru ketulis. Karena itulah orang-orang soleh, kalau mereka tergelincir dalam maksiat, langsung bertobat. Langsung bertobat. Bahkan dalam suatu hadis, ya, Nabi SAW bersabda, laulam tudnibu, seandainya kalian semua, wahai manusia, gak ada yang berdosa, lurus semua kayak Nabi Muhammad, ladzaballahu bikum, pasti Allah akan membinasakan kalian. Sudah dimatikan semua, karena gak ada dosa. Kenapa? Walaja'a biqaumin yudnibun, dan Allah akan mendatangkan orang-orang yang senang berdosa. Fastaghfirun, kemudian mereka istighfar karena dosa mereka. Faghfirullahu lahum, Allah ngampuni mereka. Apa maksudnya? Maksudnya termasuk nama Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Lah, kalau Maha Pengampun gak ada yang berdosa, terus fungsinya nama ini di mana? Fungsinya nama Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, Al-Afu, wahai yang maaf. Ini fungsinya di mana kalau nggak ada yang dosa? Berarti apa? Ya, harus ada yang dosa agar sifat Allah Al-Ghaffar ini berfungsi. Kenapa? Karena mengampuni. Ngampuni ini karena ada dosa. Nah, sehingga dalam hal ini jangan putus asa ketika orang itu dalam dosa. Selama Anda masih hidup dan Anda diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan seperti yang saya ucapkan ini, ya, mendengarkan hadis tentang rahmat Allah, itu berarti Allah ngasih Anda izin untuk tobat, dan Anda masih kasih umur tuh untuk berubah. Gak ada istilahnya itu putus asa, gak ada. Sama seperti orang yang berbuat taat, jangan merasa ahli surga karena dia masih hidup, masih ada wafat yang bisa jadi naudzubillah bikin dia suul khotimah. Seorang pendosa jangan khawatir, dia masih hidup, ada kesempatan wafat husnul khotimah. Perbaikan itu harus ada. Nah, ini yang diharapkan oleh para nabi-nabi kepada umatnya, yaitu apa? Harus memperbaiki diri. Nah, kemudian wala yakhtarud dam wala yaksiduh, jangan sampai seorang mukmin itu milih dosa. Ya, nonton apa enggak ya? Jangan sampai milih nonton. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Itu terus gitu terus. Ya. Wala yaksiduh, dan jangan juga berniat. Ya, jangan ada niat untuk berbuat maksiat. Disebutkan di dalam bab musafir, orang yang musafir itu, ya, itu boleh untuk mengerjakan qashar, boleh untuk mengerjakan jamak, dengan catatan safar dia bukan dalam rangka maksiat. Kalau safar dia dengan tujuan maksiat, gak boleh
qashar, nggak boleh jamak. Bahkan wajib dia puasa Ramadan walaupun perjalanan jauh. Kenapa? Karena tujuan dia untuk maksiat. Apa contoh perjalanan maksiat, Ustaz? Istri yang keluar kota nggak izin suami. Orang yang lari dari tagihan hutang. Ya. Ini nggak mau bayar, kabur dia. Ini perjalanannya maksiat. Kemudian mau menghadiri acara-acara maksiat. Oh, di Balikpapan ini ada orkes akbar, orkes akbar ya. Ya, istilahnya macam-macam, hadir ke situ. Ini nggak boleh jamak, nggak boleh kosong. Bahkan naudzubillah kalau dia kecelakaan, meninggal di perjalanan, wafatnya suul khotimah. Karena dia niat maksiat. Dia niat maksiat. Belum maksiat nih, cuma niat aja, nawa itu aja, niat mau ke sana. Tahu-tahu berjalan meninggal, suul khotimah. Ini bahaya. Orang jangan sampai ada niat maksiat. Jangan sampai ada niat maksiat. Dia harus istilahnya mulai pagi itu niat untuk berbuat baik. Ya. Kemudian boleh tahadats bi qabla wuqu'i. Jangan bercerita tentang maksiat sebelum terjadi. Ya, nanti mau gini saya mau gini. Jangan. Jangan. Kenapa? Karena semua yang mendengar, mau itu makhluk mati, istilahnya itu benda mati, itu jadi saksi. Benda mati itu jadi saksi, Pak. Kemudian wala yafrah bihi ba'dal wuku. Jangan sampai dia gembira dengan maksiatnya itu setelah kejadian. Banyak orang itu bangga dengan maksiat. Dan ini dosa yang baru. Harusnya dia nyesel, tapi dia bangga. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umat itu kan dia maafkan dosanya. Kecuali yang mujahirin. Siapa mujahirin ya Rasulullah? Yang nampakkan dosanya. Dia cerita, tadi malam saya gini. Ke orang-orang cerita ke teman-temannya. Oh, gak diampuni. Kenapa gak diampuni? Saksinya banyak. Allah akan mengampuni dosa kalau Anda sembunyikan. Ketika Allah mengampuni dosa yang Anda umumkan ke orang-orang, pasti mereka akan komplain, ya Rob, dia sudah maksiat gini, mana dosanya kok nggak ada? Maka kamu nggak bisa ngampuni, itu ditampakkan. Karena keadilan Allah seperti itu. Jadi adab orang maksiat itu disembunyikan. Pertama ya, jangan Anda kasih tahu siapapun. Yang kedua, Anda nyesel. Ini aib. Masa aib saya tampakkan? Jangan nampakkan. Walaupun pada istri. Istri istilahnya Anda dengan dia kan nggak ada aurat. Nggak ada rahasia lagi. Tapi urusan maksiat, Anda dengan Allah Ta'ala. Nggak ada yang lain. Kecuali kalau Anda minta obat. Datang ke Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Apa caranya? Saya tanya, dosa apa? Cari tahu dulu, kasih tahu. Nanti saya kasih tahu cara tobatnya kayak apa. Ini nggak apa-apa. Orang yang menampakkan aibnya agar diberi obatnya. Saya pakai pasien lah. Pasien itu nggak apa-apa menampakkan penyakitnya walaupun itu pas di auratnya. Demi diperiksa, nggak apa-apa. Sama dalam hal ini, pendosa itu tidak apa-apa menyebutkan dosanya kepada seorang ustadz agar dia dapat tata cara biar lepas dari dosa itu. Kalau memang diperlukan. Nah, tapi untuk hal selain itu, dia rahasiakan dia dengan Allah. Jangan ada yang tahu. Ya. Nah, faidah waqa'a fihi, kalau dia sudah jatuh ke sebuah perbuatan dosa, maka wajib bagi dia menutupnya, menyembunyikannya. Yang kedua, membencinya. Ya Allah, kapan saya bisa baik kalau gini terus? Sudah bersih kotor lagi, bersih kotor lagi. Kapan bisa jadi wali kayak gini? Kapan bisa jadi orang soleh? Dia mikir, benci akan hal tersebut. Benci dia akan dirinya. Karena maksiat itu kebaikan untuk dia. Kemudian yang ketiga apa? Wal mubadarah bitaubah. Bersegera tobat filhal dan sewaktu itu. Ya, waktu langsung segera tobat.
Jangan sampai keduluan Israel mencabut. Suatu kali pernah ada orang di Bani Israel, ini sebutkan kisahnya dalam kitab An-Nawadir ada, dalam beberapa hadis ada. Dia ini sudah datang kepada seorang ulama di kampungnya, dan dia ingin tobat. Ketika ditanya, apa dosa engkau? Oh, saya sudah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Ini yang ustadznya, ini kurang ilmu juga. Waduh, nggak bisa tobat, sudah banyak betul. Nggak bisa tobat kayak sampai ini. Marah dia, dibunuh juga ustadznya, jadi 100. Jadi 100 sudah. Akhirnya cari lagi keluar kota, nyari ustadz lagi, mau tanya ini. Dia mau tobat. Ada satu, kamu apa dosanya? Saya membunuh 100 orang. Oh, Allah menerima tobat selama Anda belum meninggal, pasti diterima tobat. Tapi tadi, tinggalkan dulu tempat di mana Anda maksiat dan teman-teman Anda yang bikin itu maksiat, tinggalkan. Kemana saya tuju? Masjid Aqsa. Kamu berkat ke Masjid Aqsa. Di situ tempat banyak orang-orang yang soleh, tobat di situ. Berangkat dia. Tengah-tengah jalan meninggal. Maka datang malaikat rahmat dan malaikat adab. Rebutan orang ini. Ya, yang katanya adab ini neraka ini. Karena dia belum nyampe. Kata rahmat, loh enggak, dia sudah nawah itu. Sehingga dihitung jarak antara orang ini meninggal dengan tempat maksiatnya, dengan jarak dia wafat dengan tempat Masjid Aqsa, dihitung. Lebih dekat ke Masjid Aqsa 1 jengkal. Maka ya sudah, masuk rahmat. Kenapa? Niat untuk tobat ada. Niat bertobat ada. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita, ya, harus ada tobat setiap hari. Kita belajar dari sunnah setelah sholat, Pak. Apa yang dibaca? Astagfirullah. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Loh, habis kok istighfar sampean? Harusnya habis ibadah kan bersih. Ini kok suruh istighfar? Menunjukkan apa? Orang habis berbuat taat aja suruh istighfar, apalagi berbuat dosa. Ini habis sholat berbuat taat, suruh istighfar, astagfirullahaladzim. Apalagi berbuat dosa. Sehingga dalam hal ini penting banyak-banyak istighfar. Ya. Karena kita nggak ngerti dosa apa yang sudah kita perbuat, kita nggak paham. Dan cara yang paling gampang untuk mendapatkan rahmat Allah, banyak istighfar. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, tuba li 'abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang hamba yang mendapati di tulisan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita untuk yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah insyaallah enggak ada ini ya. Tinggal banyak tobat aja. Fadilah habibina syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadunub isloyub syul kurub sunah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي أنقي علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.